Kegiatan Praktik Kerja Lapangan atau PKL MBKM SKM Penggerak tahun 2024 telah dilaksanakan pada 3 lokus. Yang pertama, lokus institusi yaitu di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, yang kedua di lokus masyarakat di Desa Tegalsari, dan yang ketiga lokus sekolah di SD Negeri Tegalsari 03. Pada kegiatan PKL ini telah dilaksanakan 11 siklus pemecahan masalah kesehatan, dimulai dari analisis situasi pada ketiga lokus hingga advokasi hasil intervensi. Ketiga lokus memiliki analisis situasi permasalahan yang sama, yaitu terkait dengan demam berdarah denggi atau DBD. Pada lokus institusi, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, penentuan identifikasi masalah kesehatan penyebab dan alternatif pemecahan masalah kesehatan didiskusikan bersama pembimbing lapangan yang juga sebagai subkoordinator pengendalian dan pencegahan penyakit atau P2. Prioritas masalah yang ditetapkan adalah adanya peningkatan kasus dan tingginya insidensi rate DBD yaitu 53,42 per 100.000 penduduk sejak Januari sampai Juli tahun 2024. Masalah kesehatan ini disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang menghambat upaya penyampaian informasi dan pelaporan DBD. Biasanya penyampaian informasi terkait DBD hanya disampaikan saat dilakukan pemantauan jentik berkala atau PJB. Oleh karena itu, dilakukan alternatif pemecahan masalah dengan pembuatan konten terkait DBD yang dimulai dari siklus hidup Aedes aegypti hingga upaya pencegahan DBD. Konten ini diunggah di Instagram resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melihat jumlah likes dan views pada Instagram Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Advokasi dilakukan dengan pemaparan program intervensi dan berdasarkan analisis SWOT untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, ancaman, dan peluang dari intervensi yang dijalankan. Pada lokus masyarakat yaitu Desa Tegalsari, Kecamatan Weru, penentuan identifikasi masalah kesehatan, penyebab, dan alternatif pemecahan masalah kesehatan didiskusikan bersama pihak Puskesmas Weru, yaitu programmer DBD, PJ Klaster 4, dan juga Bidan Desa Tegalsari. Prioritas masalah kesehatan yang ditetapkan adalah masih rendahnya angka bebas jentik atau ABJ di Desa Tegalsari, yaitu 78%. Penyebabnya adalah kurangnya efektivitas intervensi dalam sosialisasi pengendalian penyakit demam berdarah denggi. Alternatif pemecahan masalah dilakukan melalui metode baru, yaitu sosialisasi pemanfaatan ekstrak kulit jeruk dan serai sebagai spray anti nyamuk. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan peningkatan pengetahuan peserta sosialisasi melalui nilai pretest dan posttest. Advokasi dilakukan bersama Ketua PKK Tegalsari. Pada lokus sekolah, SD Negeri Tegalsari 03, penentuan identifikasi masalah kesehatan, penyebab, dan alternatif pemecahan masalah kesehatan didiskusikan bersama kepala sekolah dan guru. Prioritas masalah yang ditetapkan adalah terdapat kasus DBD serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap DBD. Masalah kesehatan ini disebabkan oleh belum adanya media informasi terkait DBD dan upaya pencegahannya. Alternatif pemecahan masalah dilakukan dengan penayangan video animasi edukasi tentang cara penularan dan upaya pencegahannya kepada siswa kelas 5 dan kelas 6. Monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan hasil nilai pretest dan posttest. Terdapat peningkatan pengetahuan berdasarkan hasil tersebut. Advokasi dilakukan dengan pihak sekolah dan pemberian video animasi edukasi sebagai media untuk pihak sekolah dalam melakukan sosialisasi DBD pada kelas lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Hudayani, SKM MPH, Epidemiolog Ahli Madya Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, dan selaku pembimbing mahasiswa praktek lapangan atas nama Leoni Angelika Lumban Batu, Audora Eta Paramita, Wilia Diapenia,
Faiha Zikriya Khaimar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Semarang selaku institusi tempat mahasiswa PKL yang sedang magang di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, dan terima kasih juga kepada mahasiswa yang menuntut ilmu di UNES. Harapan kami pada mahasiswa pada saat magang bisa mendapatkan banyak ilmu dan manfaat, baik secara teknis keilmuan tentang kesehatan masyarakat dan secara non teknis di sini hubungan sosial antar pegawai, di mana yang hal ini mungkin tidak didapat mahasiswa pada saat di bangku kuliah. Dan pesan kami kepada mahasiswa setelah sekian lama, kurang lebih 3 bulan PKL, semoga kedepannya nanti bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang, lebih bisa berproses matang dalam setiap perjalanan, dan satu hal lagi, perjalanan masih jauh. Selama menjadi mahasiswa, mungkin ilmu yang didapat di dalam kampus maupun di luar kampus masih sangat kurang. Akan tetapi masih ada waktu untuk belajar, karena belajar tidak kenal waktu, tempat, maupun usia. Belajar, dan terus belajar. Tetap semangat, ikhlas menjalani di setiap fase perjalanan, baik itu di masyarakat, di lingkungan kerja maupun di dalam keluarga itu sendiri. Sukses selalu untuk kalian semua. Selamat untuk fase berikutnya. Dari kami, aku kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ana Kustiana. Di sini saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tegalsari, Kecamatan Meru, Kabupaten Sukoharjo. Di sini ya, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih ya kepada mahasiswa PKL ya dari UNES jurusan Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan penyuluhan kepada kader Desa Tegalsari, diantaranya yaitu pembacaan label makanan dan asupan BGL atau gula, garam, lemak ya, sebagai upaya pencegahan penyakit PTM ya atau penyakit tidak menular, serta mengenai demam berdarah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang khususnya di Desa Tegalsari. Kami sangat terbantu dengan penjelasan dan materi yang disampaikan oleh para mahasiswa, yaitu mengenai pembacaan label makanan dan penyuluhan pencegahan demam berdarah yang sangat relevan ya, karena memang kebetulan di Desa Tegalsari itu masih ada beberapa kasus demam berdarah ya. Jadi untuk penyuluhan demam berdarah ini sangat bermanfaat sekali bagi kader Desa Tegalsari dan khususnya bagi masyarakat Desa Tegalsari. Kesan kami terhadap kegiatan ini ya sangat positif. Mahasiswa menyampaikan materi dengan jelas dan komunikatif sehingga mudah dipahami oleh kader Desa Tegalsari. Penyuluhan ini terasa interaktif dan bermanfaat sekali bagi warga ya, bagi warga Desa Tegalsari, bagi Desa Tegalsari yang diharapkan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Harapan kami ya, adik-adik mahasiswa ya dapat terus bersemangat dalam belajar dan mengembangkan diri. Kami juga berharap kerjasama ini terus berlanjut di masa yang akan datang untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa memberikan manfaat bagi Desa Tegalsari. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak itu menjadi semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini, dan anak-anak juga menjadi lebih tahu tentang kesehatan lingkungan juga, tentang DBD, tentang nyamuk yang menyebabkan DBD juga. Cara penyampaian kakak-kakak juga menarik untuk anak-anak, apalagi untuk kuis-kuisnya. Anak-anak yang tadinya di awal hanya diam, ini tadi sudah dapat berinteraksi, dapat memberikan kesan juga buat kakak-kakak. Nah, kami mewakili dari wali kelas 5 dan 6 mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak untuk ilmunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera
sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Sri Wiyati, wali dari kelas 3 SD Tegalasari. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang atau UNES yang telah melaksanakan kegiatan PKL di sekolah kami. Kegiatan ini berupa penyuluhan tentang gaya hidup sehat sebagai langkah pencegahan penyakit tidak menular atau PTM, dan juga tentang penyakit demam berdarah atau DBD yang sangat bermanfaat bagi para siswa kami. Kami merasa sangat terbantu dengan materi yang diberikan, terutama terkait dengan pencegahan PTM. Siswa-siswa menjadi lebih mengerti pentingnya menerapkan gaya hidup sehat sejak dini untuk mencegah penyakit seperti obesitas, hipertensi, dan diabetes. Selain itu, penyuluhan tentang pencegahan DBD disampaikan dengan cara yang menarik dan juga kreatif dengan menggunakan video animasi, pelatihan sebagai kader Jimantik, serta permainan ular tangga tentang pencegahan DBD. Kesan kami terhadap kegiatan ini sangat baik. Mahasiswa UNES menyampaikan materi dengan cara yang jelas dan interaktif sehingga mudah dipahami oleh siswa. Penyuluhan ini sangat bermanfaat dan diharapkan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh para siswa. Dan kami berharap adik-adik mahasiswa atau mbak-mbak mahasiswa tetap semangat dalam menuntut ilmu dan terus berkembang. Semoga kerjasama ini dapat terus berlanjut untuk kegiatan lain yang dapat memberikan manfaat lebih banyak bagi sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Seru. Terima kasih, Bu. Seru. Asik. Seru. Ayo. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Seru. Enak wis. Wes. Apa? Santai, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiha Zikra Khoimar dengan NIM 6411421225 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Lingkungan. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya yang telah melakukan praktik kerja lapangan atau PKL MBKM SKM Penggerak tahun 2024. Saya telah melakukan PKL yang dilaksanakan pada 3 lokus, yaitu lokus institusi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, yang kedua di lokus masyarakat yaitu di Desa Tegalasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, dan yang ketiga di sekolah yaitu SD Negeri Tegalasari 03, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Selama di Dinas Kesehatan, saya berkesempatan untuk membagikan informasi terkait dengan demam berdarah Denggi yang diunggah di Instagram resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Pengalaman ini sangat berharga bagi saya karena saya belajar cara menyusun informasi kesehatan yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Yang kedua, di Desa Tegalasari, program yang saya lakukan adalah sosialisasi pemanfaatan ekstrak kulit jeruk dan serai sebagai spray anti nyamuk. Banyak warga yang sangat antusias dan tertarik dengan sosialisasi yang saya lakukan. Yang ketiga, di sekolah yaitu SD Negeri Tegalasari 03, program yang saya lakukan adalah pembuatan dan penayangan video animasi edukasi yang berisi tentang cara penularan dan pencegahan demam berdarah Denggi. Manfaat yang saya peroleh adalah bagaimana cara berinteraksi dengan anak-anak dan cara membuat konten edukasi informatif yang kreatif. Hambatan yang saya alami selama pelaksanaan PKL beragam, mulai dari keterbatasan sumber daya, keterbatasan dana, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, hingga pemikiran konsep intervensi yang efektif dan dapat diterima oleh masing-masing lokus. Namun dengan adanya dukungan dari pembimbing lapangan, dosen akademik dan juga teman-teman sekalian, saya bisa mengatasi semua hambatan tersebut dengan baik.
Saran saya untuk kegiatan PKL adalah jangan malu untuk bertanya dan selalu terbuka untuk menerima masukan dan saran dari orang lain. Selain itu, jangan lupa juga untuk menikmati PKL karena kegiatan PKL ini sangat memberikan pengalaman berharga dan dapat mengembangkan diri. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat yang membantu program-program intervensi saya dapat berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.